Oke, selamat siang, teman-teman sekalian. Bertemu kembali dengan saya, Nasiti Khalifah, Magister Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, ya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik ini sangat penting sekali bagi kita, tenaga kesehatan. Oke, sebelum saya mulai gitu ya untuk memaparkan materi, saya akan share screen terlebih dahulu materi saya. Oke, sebentar. Oke, sudah bisa dilihat ya untuk PowerPoint-nya. Ini sudah saya slideshow. Komunikasi terapeutik. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Oh, apa sih komunikasi terapeutik? Ini teman-teman semuanya pasti sudah memahaminya. Kita mereview kembali ya. Mereview kembali ini mengingatkan kita kembali bahwa komunikasi itu penting. Nah, di dalam dunia kesehatan, ya, profesi kesehatan tidak hanya di keperawatan saja, komunikasi terapeutik ini dipelajari untuk semua profesi kesehatan. Karena yang kita hadapi adalah klien atau pasien, di mana mereka yang membutuhkan bantuan kesehatan. Kalau kita lihat dari penjelasannya, komunikasi terapeutik itu adalah proses di mana perawat secara sadar mempengaruhi pasien atau membantu pasien dalam pemahaman yang lebih baik melalui komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, ini makna dari komunikasi terapeutik. Ya, yang tentunya teman-teman semua sudah terapkan selama teman-teman memberikan asuhan keperawatan. Jenis komunikasi itu tujuannya untuk mendorong pasien mengungkapkan perasaan dan gagasannya. Jadi, tergantung siapa yang akan melakukan pengkajian. Mulai dari memperkenalkan diri, kemudian datang tujuannya untuk ngapain. Nah, itu diawali dengan komunikasi. Nah, nada untuk komunikasi secara verbal dan nonverbal, ya, sesuaikan. Datang ke pasien, ya, itu dengan perilaku caring. Nah, caring ini kan sudah ditanamkan di keperawatan. Jadi perilaku perawat itu harus caring, ya, harus ramah, harus mempunyai perasaan yang empati di sini. Jadi komunikasi verbal di sini adalah menyapa dengan hangat, senyum, salam, gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat komunikasi terapeutik itu merupakan komunikasi interpersonal. Interpersonal antara siapa dan siapa, antara perawat dan klien. Ya, secara verbal dia mengungkapkan selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya perawat Iva. Ya, jadi secara verbal itu mengungkapkan berkenalan. Kemudian secara nonverbal bagaimana? Bersalaman, kemudian menyentuh bagian tangan, ya ada kontak fisik antara perawat dan klien. Selama melakukan interaksi antara perawat dan klien, fokus perawat itu pada kebutuhan khusus klien dan untuk memberikan informasi yang efektif. Jadi, untuk komunikasi terapeutik ini harus kita menerapkan komunikasi efektif juga. Gitu. Ada batas waktu berapa lama ya saya harus datang ke pasien, kontrak dengan pasien untuk menjelaskan sesuatu prosedur. Jadi tidak seperti berkesahan, bercerita, ngerumpi, tidak. Gitu ya. Jadi karena ada tujuan tertentu kita datang ke pasien, maka kita harus fokus pada saya datang ke pasien ini mau ngapain, gitu. Mau edukasi atau mau melakukan tindakan. Jadi biar komunikasi terapeutik dan efektif.
Komunikasi terapeutik ini juga dapat membantu perawat berempati terhadap pengalaman klien. Jadi kita juga menggali informasi tentang status kesehatan sebelum klien ini dirawat di rumah sakit. Untuk tujuan komunikasi terapeutik sendiri ini ada 4. Ya, yang pertama membangun hubungan terapeutik antara perawat dan klien, membangun trust gitu ya, membangun caring, BHSP. Jadi kalau tidak kenal ya tidak sayang, itu kan peribahasanya. Tak kenal maka tak sayang. Makanya setiap mau operan gitu ya, mau timbang terima, itu pasti perawat yang jaga pagi ke jaga sore itu mereka sudah metimbang terima berapa jumlah pasiennya, di ruangan A itu ada berapa pasien, nama pasiennya siapa aja, mereka sudah mengenalkan. Kemudian kalau sudah timbang terima di ruangan, kan melakukan keliling di dalam ruangan-ruangan. Nah, di dalam ruangan itu biasanya perawat yang akan bertugas menggantikan perawat yang sebelumnya, dia akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya ini perawat IPA, saya akan menggantikan perawat Ain, gitu. Jadi membangun hubungan terapeutik trust gitu. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi masalah klien. Jadi kita sebagai perawat membantu memecahkan masalah klien. Ya. Kemudian yang ketiga mengkaji persepsi klien tentang masalah klien. Yang keempat mengenali kebutuhan dasar klien. Jadi kalau tidak ada komunikasi secara objektif belum tentu kita bisa melihat gitu ya, melihat semua kondisi secara sadar gitu ya. Jadi ada yang perlu kita konfirmasi, kita observasi dan kita klarifikasi mengenai kebutuhan dasar klien dengan cara komunikasi terapeutik. Nah, untuk melakukan komunikasi pun ini ada fungsinya. Fungsi yang pertama adalah meningkatkan tingkat kemandirian klien melalui proses realisasi diri, penerimaan diri, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Jadi, komunikasi kita adalah menyadarkan klien, gitu ya, memberikan edukasi, memberikan contoh dan role model. Itu kan peran perawat. Kemudian yang kedua adalah identitas diri yang jelas dan rasa integritas yang tinggi. Jadi, fungsi di sini adalah menunjukkan identitas dirinya siapa, perawatnya siapa, pasiennya, dan seberapa sih perawat ini menunjukkan integritas dirinya, menunjukkan posisinya, menunjukkan keberadaannya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang intim dan saling tergantung untuk mencintai. Jadi membina hubungan saling percaya itu adalah rasa mencintai, gitu ya. Mencintai profesi sebagai perawat. Kalau mencintai profesinya sebagai perawat pasti mencintai klien dan semua yang ada di depannya. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan klien dengan meningkatkan fungsi kemampuan yang bisa memuaskan kebutuhan untuk mencapai tujuan personal yang realistis. Jadi, meningkatkan kesejahteraan klien ini salah satu tujuan akhirnya adalah kepuasan klien. Jadi kalau secara komunikasi itu baik, ramah, senyum, sapa, salam, ya 3S yang diterapkan, senyum, sapa, salam di situ pasti akan dapat meningkatkan kepuasan klien. Kesejahteraan klien juga meningkat, kesehatan klien juga meningkat, perilaku klien juga semakin baik, pengetahuannya semakin meningkat. Inilah fungsinya. Nah, eh, penggunaan diri secara terapeutik ini harus kita sadari, gitu ya. Tidak semua perawat itu mampu melakukan komunikasi terapeutik, tetapi harus dilatih
harus dilakukan setiap hari untuk penggunaan diri ini secara terapeutik. Yang pertama harus mampu menyadari diri sendiri tentang kepribadian, emosi, sensitivitas, motivasi, etika, filosofi hidup, dan kapasitas diri. Jadi, kalau mau melakukan asuhan keperawatan, ya, memberikan pelayanan keperawatan kepada klien, kenali diri sendiri dulu. Jangan datang ke pasien dalam kondisi emosi. Kalau datang ke pasien dalam kondisi emosi, ya, jatuhnya akan ketus nanti ya, ngomongnya ke pasien, jawabnya secara verbal itu terlihat kasar dan keras, secara motorik terlihat matanya melotot, ya, kemudian badannya tegang. Jadi seperti itu. Jadi penggunaan diri secara terapeutik, kenali diri sendiri dulu, gitu ya, sebelum datang ke pasien. Secara sensitivitas, ya, komunikasi itu sensitif. Kadang ada yang bisa menerima dengan baik, kadang ada yang tidak bisa menerima. Tergantung kondisi klien. Kalau perawatnya emosinya tidak bagus, klien emosinya tidak bagus, maka terjalinnya hubungan yang tidak harmonis antara perawat dan klien. Jatuhnya klien ini akan menilai pelayanan di rumah sakit itu tidak baik, perawat itu tidak baik. Padahal ketemunya hanya seketika itu saja sudah menilai tidak baik, gitu kan? Dampaknya itu sangat panjang. Jadi dampaknya bisa ke kepuasan klien. Kemudian ada motivasi. Motivasi ini harus muncul dalam diri sendiri. Harus menyenangi pekerjaannya. Ya, datang ke klien, oh ya, kalau memang punya masalah pribadi gitu ya, motivasinya, oh ya, masalah ini nggak boleh saya bawa di tempat kerja. Saya harus menerapkan gitu ya, caring community. Kemudian ada etika gitu ya, cara berkomunikasi kita juga terapkan etika. Ya, siapa yang kita hadapi? Ya, penggunaan diri secara terapeutik itu ya kita lihat yang kita hadapi ini kliennya siapa? Anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia. Nah, dari sini kita harus punya cara tersendiri untuk mendekati mereka, untuk melakukan edukasi, melakukan komunikasi. Makanya kalau perawat itu pindah-pindah ruangan, dia akan stres juga, gitu ya. Dia harus mengenali lingkungan yang baru, dia harus orientasi dengan pasien yang dihadapi. Ya, yang sebelumnya pasien dewasa, kini yang dihadapi pasien anak-anak. Loh, stres loh, gitu kan. Kalau menghadapi pasien anak-anak, kita harus punya trik tertentu, gitu, agar anak ini mau dilakukan perawatan. Nah, seperti itu. Jadi, kita punya etika, siapa sih yang kita hadapi, gitu ya. Jadi, komunikasi ini tidak sekedar ngomong, gitu. Maka harus tahu siapa yang kita hadapi dan tahu kapasitas diri, seberapa batasnya saya harus menjaga privasi klien, menjaga privasi saya, kemudian mengkaji privasi klien itu sampai seberapa dalamnya. Ya. Jadi kalau bisa dibilang harus sadar diri dulu, kenal diri. Gitu. Kalau tidak mampu mengenali diri sendiri, nah ini yang um, khawatirnya hanya menyampaikan ke pasien, hanya komunikasi aja, tidak ada terapeutiknya. Oke, kalau dari penggunaan diri secara terapeutik, ini ada jendela Johari. Jadi teori dari jendela Johari. Ada area open self, ada blind self, ada hidden self, dan ada unknown, gitu ya. Oke, yang boleh dilakukan perawat adalah area open self, gitu. Kemudian dan hidden self. Jendela Johari ini bilang, area open self saya tahu, Anda tahu. Ini bisa bilang
kalau diagnosa perawat, ya diagnosa perawat sama diagnosa medis. Jadi perawatnya ini tahu pasiennya sakit apa dan pasien juga harus tahu dia sakit apa. Perawatnya akan melakukan tindakan apa dan pasien juga harus tahu dia akan dilakukan tindakan apa. Jadi sama-sama tahu, sama-sama setuju. Kalau blind self itu perawatnya tidak tahu dan pasiennya tahu. Nah, ini bisa saja terkait dengan kondisi klien, ya kondisi fisik, kondisi psikologis. Nah, di situ kalau perawatnya tidak tahu, pasiennya biasanya tahu apa yang dialaminya. Jadi peran perawat di blind self ini gimana? Perannya di sini harus mampu ya menggali apa yang tidak diketahui. Jadi ini yang tidak boleh. Kemudian hidden self, saya tahu, Anda tidak tahu. Jadi ada sesuatu yang perlu di-skip gitu ya, tidak ditanyakan area hidden self. Kemudian know, saya tidak tahu, Anda pun juga tidak tahu. Nah, kalau Anda tidak tahu dan saya tidak tahu, ini yang belum terkaji gitu ya. Perawat belum mengkaji, kemudian pasien juga belum melakukan pemeriksaan, jadi sama-sama tidak tahu. Inilah makna dari jendela Johari dari penggunaan diri secara terapeutik. Komponen esensial komunikasi terapeutik. Jadi ada sesuatu yang esensial. Esensial ini berarti yang sensitif gitu ya. Ada 5, mulai dari menjaga kerahasiaan, keterbukaan diri, privasi, dan menghormati batasan, sentuhan, mendengarkan secara aktif, dan observasi aktif. Untuk yang pertama adalah kerahasiaan. Ini menghormati hak pasien untuk menjaga rahasia informasi tentang kesehatan fisik dan jiwanya. Jadi sebagai profesi keperawatan, kita pernah diangkat sumpah, itu yang bunyinya itu menghormati hak pasien dengan menjaga kerahasiaan informasi kesehatan fisik pasien. Jadi kita harus menjaga kerahasiaannya. Tidak perlu kita explore, tidak perlu kita beberkan tentang kondisi klien ini. Gitu. Jadi kita tetap menjaga kerahasiaan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan. Jadi ada kecualinya, kecuali untuk pemeriksaan kesehatan atau hukum. Jadi kita bisa memberikan informasinya. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan diri. Jadi keterbukaan diri ini membuka informasi pribadi tentang diri sendiri kepada klien. Jadi keterbukaan diri ini mulai dari menjelaskan, nama saya perawat Iva, ya saya yang akan merawat ibu di ruang flamboyan ini. Saya akan merawat ibu ya selama saya dinas malam, mulai jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jika ibu ada keperluan, ibu ada yang perlu saya bantu, ibu boleh memencet bel atau minta tolong kepada keluarga untuk memanggil kami di ruang perawatan. Oke Bu, ya jadi saya di sini akan bertanggung jawab merawat ibu selama saya berdinas malam. Jadi memberikan informasi pribadi tentang diri sendiri. Nah, ini kalau sekedar edukasi. Kemudian mungkin bisa lebih dalam, biasanya kan kalau sudah pertama kali mengenalkan, kita mulai bertanya, oh ibu rumahnya di mana? Kita tanya ke klien selama kita melakukan tindakan. Oh rumahnya di sini, oh iya gitu. Saya rumahnya di sini, jadi bertanya tentang informasi pribadi itu terkait dengan alamat rumah, ya mungkin sudah berkeluarga atau belum, ya kemudian sudah berapa lama kerja di rumah sakit, mungkin terkait itu. Kemudian yang ketiga, privasi dan menghormati batasan. Jadi saat kita komunikasi dengan klien, ya kita diajarkan untuk menjaga privasi, ya ada tirai, kemudian atau kalau tidak ada tirai itu ada sesuatu apa penutup gitu ya, penutup untuk antara klien satu dengan klien yang lainnya yang di dalamnya ada satu ruangan itu. Jadi
kita tidak perlu berbicara sangat keras, jadi bisa bicara pelan. Ya, intinya hanya ada perawat dan klien yang bicara pelan itu ya tidak terlalu pelan seperti bisik-bisik. Jadi pelan itu bisa didengar oleh klien. Kemudian sentuhan ini dapat diberikan rasa nyaman dan suportif bila hal tersebut diinginkan dan diizinkan. Ya, sentuhan ini adalah hal yang sensitif, maka sebagai perawat itu harus mengenali diri sendiri dulu. Saya ini perawat perempuan, ya usia saya berapa, kemudian klien yang saya hadapi ini siapa. Kalau kliennya anak-anak dengan usia saya seperti ini, saya nggak apa-apa melakukan sentuhan, ya, sentuhan secara fisik. Kemudian kalau kliennya jenis kelaminnya laki-laki seusia dengan perawatnya, nah itu yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melakukan sentuhan. Bagaimana Pak kabarnya sambil menyentuh tangannya, ya, atau menyentuh pundaknya, itu yang tidak dibolehkan. Jadi kita jaga untuk sentuhan ini, kita lihat kembali batasannya. Kemudian yang terakhir adalah mendengarkan secara aktif dan observasi. Jadi dengarkan semua yang diceritakan klien ya sampai klien itu selesai untuk bercerita. Itu ada satu hal yang mungkin ketika klien bercerita kita konfirmasi gitu ya. Kalau sudah kita konfirmasi kita juga harus tahu batasannya seberapa lama saya menemui klien ini. Jangan lebih dari 15 menit. Makanya kita harus tahu langkah-langkah mendengarkan secara aktif dan observasi ini yang bagaimana ya sesuai dengan tujuan datang ke klien itu untuk menggali tentang apa. Oke, ini makna dari komponen esensial. Oke, dari sini ada gambar A, B, C, dan D. Nah, jadi ada A, B, C, dan D. Komunikasi ini ada perawat, ada pasien, dan lingkungan. Maka kita juga harus tahu area-area yang mana yang kita lakukan pemeriksaan. Ya, jadi saat komunikasi itu ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama adalah pasien. Bagaimana pasien ini saat kita ajak komunikasi? Kooperatif enggak? Kemudian pasiennya ini mood-nya bagus enggak? Kemudian yang kedua perawat. Perawat ini sudah mengenali dirinya sendiri belum? Dia sudah tahu belum tentang emosinya saat ini. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Bagaimana lingkungannya saat kita ajak komunikasi, di mana letaknya, di kamar, di ruang tunggu, atau di poli, atau di bilik. Ya, jadi kita perhatikan 3 komponen ini antara pasien, perawat, dan lingkungan. Untuk melakukan komunikasi terapeutik ini ada 4 fase, di mana yang pertama adalah fase prainteraksi, yang kedua fase orientasi, yang ketiga fase kerja, yang terakhir adalah fase terminasi. Nah, dalam fase-fase ini ada kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama di fase prainteraksi, ini merupakan fase persiapan yang dapat dilakukan perawat sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Jadi fase prainteraksi ini perawat harus mengeksplorasi perasaannya sendiri, ya, yang tadi saya jelaskan harus mengenali dirinya sendiri, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan profesional dirinya. Kemudian perawat juga mendapatkan data tentang klien dan jika memungkinkan merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Jadi di fase prainteraksi ini kita lihat dulu ya buku rekam medis klien. Kita lihat siapa nama kliennya, usia berapa, jenis kelaminnya apa, dengan penyakit apa, pendidikannya apa. Jadi kita tahu di situ. Jadi ada data-data yang mendukung kita dan kita harus tahu cara kita berkomunikasi dengan klien yang akan kita hadapi. Jadi kita tahu dulu tentang data klien. Nah, yang ini perawat tahu, kliennya tidak tahu. Oke, masuk ke fase yang kedua adalah fase orientasi. Jadi kalau sudah di fase prainteraksi,
Kita datanglah ke pasien, masuk ke fase orientasi, ini fase awal interaksi antara perawat dan klien. Yang tujuannya untuk merencanakan pelaksanaan pada fase selanjutnya, mulai dari salam, senyum, sapa, salam, kemudian mengevaluasi, ya, apa benar ini dengan pasien A usianya 37 tahun, ya, kemudian nomor rekam medisnya sekian. Jadi kita evaluasi, kita lihat ya gelang pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah kita validasi. Validasi ini adalah menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya hari ini? Tadi malam bisa tidur nyenyak. Ya, kemudian apakah keluhannya sudah berkurang? Nah, itu kita validasi. Kemudian kita lakukan kontrak atau inform consent tentang tujuan. Ya, perawat datang menemui klien itu mau ngapain? Ya, kemudian berapa lama dan di mana tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi ini di fase orientasi kita sudah datang ke klien. Kemudian masuk ke fase kerja, di mana fase ini adalah fase yang sangat penting karena menyangkut kualitas hubungan antara perawat dan klien dalam memberikan asuhan keperawatan. Selama berlangsungnya fase kerja ini, perawat itu tidak hanya mencapai tujuan yang diinginkan, tetapi harus ada sesuatu yang bermakna untuk bisa memandirikan klien, ya, untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuannya, untuk merubah perilakunya. Ini harus ada sesuatu yang bermakna, gitu. Kemudian pada fase kerja ini juga ada teknik-teknik komunikasi dalam berkomunikasi dengan klien, ya, sesuai dengan kontrak. Jadi tidak harus berbelit-belit itu saat melakukan komunikasi dan juga tidak terlalu singkat. Jadi ada tujuannya secara terapeutik dan secara efektif. Fase yang terakhir adalah fase terminasi. Nah, pada fase ini perawat itu memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan keberhasilan diri dalam mencapai suatu tujuan dan ungkapan perasaannya. Jadi, fase terminasi ini kita validasi secara subjektif, ya. Kemudian kita observasi, kita cari data objektifnya, data pendukungnya sesuai dengan apa yang disampaikan klien. Kemudian kalau sudah mendapatkan data secara subjektif dan objektif, ya, kita rencanakan tindak lanjut untuk interaksi selanjutnya. Mau ketemu lagi kapan? Hari ini atau besok gitu ya, atau minggu depannya lagi. Jadi kita buat kontrak ya untuk ketemu selanjutnya. Jadi kalau sudah ada kontrak, klien ini juga bisa menyiapkan dirinya. Oh, nanti jam sekian hari ini gitu ya. Nanti saya akan ketemu lagi dengan perawat Iva, nurse Iva, gitu. Saya akan dilakukan tindakan eh, perawatan luka seperti itu. Jadi ada fase terminasi, ya, kita harus melakukan kalau itu mau melakukan tindakan yang selanjutnya. Namun kalau memang sudah selesai, ya kita akhiri, kita pamit gitu. Kita sudah selesai melakukan tindakan. Jadi karena ini sudah bagus, perkembangannya sudah bagus, jadi kita sudah selesai untuk melakukan perawatan. Jadi diakhiri, jadi berpamitan. Jadi di situ untuk fase terminasi. Oke, itu tadi penjelasan dari komunikasi terapeutik, di mana komunikasi terapeutik itu adalah tugas, ya, dan peran kita sebagai perawat untuk mewujudkan pelayanan yang profesional, kemudian untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang ada di rumah sakit, ya, yang bisa dilihat dari kepuasan klien. Itu tadi penyampaian dari materi saya.
Cukup sekian, saya akhiri ya, nanti jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.